Marilah pada kesempatan ibadah sholat Jumat yang singkat pada siang hari ini, kita benar-benar meluruskan niat, mengikhlaskan niat kita, ibadah kita, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah kita yang singkat ini benar-benar menjadi ibadah yang berkualitas di sisi Allah, dapat diterima olehnya, dan mudah-mudahan kita dapati pula pahalanya kelak pada saat hari kiamat tiba. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah senantiasa memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Setiap hari, setiap waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus saja melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai macam fasilitas kehidupan yang masih bisa kita nikmati. Semua itu merupakan anugerah dari Allah agar kita terus bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki semangat penghambaan diri kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun di antaranya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan usia kita pada bulan-bulan yang mulia, pada waktu-waktu yang istimewa, tidakkah kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita mendapatkan hasil yang berlimpah dari momen, dari waktu yang istimewa yang telah Allah sampaikan umur kita padanya. Seperti pada bulan Sya'ban yang mulia ini. Memang bulan Sya'ban tidak termasuk di antara Ashhurul Hurum, tidak termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian secara khusus pada bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Usamah bin Zaid, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena posisinya yang berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya sangat suka jika saat amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, bulan Sya'ban bukan bulan untuk bersantai-santai, bukan bulan untuk berleha-leha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memaksimalkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan. Karena posisinya yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang-orang sudah bersemangat beribadah di bulan Rajab, lalu mereka juga akan bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Lalu seolah-olah bulan Sya'ban itu seperti bulan istirahat. Padahal Rasulullah SAW mengemukakan alasan yang lain, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kita akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bentuk diangkatnya amal kita kepada Allah dalam skala yang sangat besar dan sangat luas. Karena amal kita ini tidak hanya dilaporkan kepada Allah 1 tahun 1 kali. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para malaikat, ada malaikat siang, ada malaikat yang bertugas malam. Mereka akan bertemu di waktu sholat fajar dan sholat asar. Ketika waktu fajar tiba, maka malaikat yang menjaga waktu malam akan naik ke langit. Lalu mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Maha Tahu.
Allah bertanya, bagaimana kondisi hamba-hambaku saat engkau tinggalkan? Maka para malaikat itu menjawab, ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan saat kami datang pun mereka dalam keadaan sholat. Itu apabila seorang hamba benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan sholat fajar dan sholat asar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa di setiap waktu zuhur setelah matahari tergelincir sebelum dilaksanakannya sholat zuhur, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal manusia diangkat kepadanya. Dan Rasulullah SAW memanfaatkan waktu itu untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur. Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, karena di momen itu pintu-pintu langit dibuka dan aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Begitu pula dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Amal-amal manusia akan diangkat kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan saya suka saat amalku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ada momen amal itu diangkat secara harian, pagi dan sore. Ada kalanya di waktu siang hari, ada kalanya pekanan waktu Senin dan Kamis, dan ada kalanya diangkat amal itu tahunan. Itulah yang terjadi di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, sehingga bisa jadi hanya sedikit hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa memaksimalkan bulan tersebut untuk beribadah. Karenanya beramal pada momen-momen yang banyak dilalaikan manusia, statusnya sama dengan amalan rahasia. Dan amal yang rahasia jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang dilakukan secara terang-terangan. Demikian pula beramal pada saat manusia lalai lebih berat dilaksanakan, sebagaimana beratnya kita melakukan puasa sunnah dibandingkan puasa Ramadan. Dan beratnya kita, susahnya kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan pada saat manusia lalai, itu dengan sendirinya akan menjadi sebab besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kita telah berhasil melawan hawa nafsu kita, menundukkannya agar ia tunduk patuh kepada Allah, dan bukan sebaliknya, justru kita perturutkan sesuai dengan kehendak kita semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memaksimalkan amal ibadah. Beliau memperbanyak puasa. Ada kalanya para sahabat mengatakan, saking banyaknya puasa Rasul di bulan Sya'ban, seolah-olah kami hampir saja tidak pernah melihat beliau makan sama sekali. Namun juga ada kalanya di bulan Sya'ban, beliau saking sedikitnya puasa, para sahabat mengatakan seolah-olah kami mengatakan beliau tidak berpuasa sama sekali. Namun mungkin beliau tidak berpuasa, tapi beliau menghidupkannya dengan ibadah yang lain. Kita mengetahui bagaimana sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkadang sholat malam hanya membaca 1 ayat, diulang-ulang dengan penuh tangisan, penuh air mata, hingga membasahi jenggotnya, membasahi tempat sujudnya, dan itu beliau lakukan sampai dengan waktu subuh tiba. Ada kalanya beliau berdiri sholat malam dengan membaca surat Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah hanya dalam 1 rakaat. Lalu beliau ruku dengan waktu yang sangat lama, hampir sama lamanya dengan berdirinya. Begitu pula sujudnya. Itulah salat malam Rasulullah SAW. Dan beliau orang yang senantiasa berzikir, menyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, pagi dan sore, siang dan malam, setiap momen, setiap peristiwa, setiap kondisi, beliau senantiasa memiliki zikir-zikir yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan juga pada bulan Sya'ban ini peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi. Di bulan inilah Allah memindahkan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di bulan ini pula Ramadan pertama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, dan di bulan ini pula
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, di mana Allah menginformasikan bahwa Allah sendiri, para malaikatnya, mereka semua bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah berikan perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu bulan Sya'ban juga disebut sebagai bulan memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Banyak para salafus saleh ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, mereka memfokuskan dirinya untuk memperbanyak membaca, mentadabburi kitab suci Al-Quran. Itulah yang mereka lakukan, jamaah rahimakumullah, tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kawan, sebagai teman, sebagai rekan kerja. Mereka memenuhi semua hak-hak itu sesuai dengan yang harus mereka tunaikan, namun mereka juga memiliki waktu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian terciptalah keseimbangan antara fisik dan spiritual. Mereka orang-orang yang berprestasi dalam pekerjaan mereka, berprestasi di dalam kehidupan mereka, namun juga memiliki kualitas ketakwaan yang tinggi karena hati yang selalu dibina dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan taufik untuk bisa menghidupkan bulan Sya'ban ini, juga sekaligus sebagai persiapan supaya Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa taqabbal mautana wa syuhada'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansurhum, Allahumma barik hayatahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimussalam.